Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa lagi pada hari ini dalam Renungan 79. Apa kabar Bapak Ibu? Ya tentunya baik ya, dalam kondisi apapun yang terpenting Yesus kita selalu baik, tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Mari kita deklarasikan bersama-sama, resilient. Saya tangguh dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi hari ini kita akan menikmati Tuhan melalui firman-Nya. Kita lihat bersama-sama firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10 saya bacakan untuk kita semua. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu, ayat ini ayat yang tidak asing bagi kita. Kita sering kali mendengarkan khotbah-khotbah di mana tujuan Yesus datang ke dunia. Tujuan Yesus mati disalibkan untuk menyelamatkan yang hilang. Siapakah yang hilang? Kita semua. Karena firman Tuhan katakan, tidak ada satupun orang yang tidak berdosa dalam dunia ini. Semua kita berdosa, semua kita kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu firman Tuhan dalam Lukas 19 menuliskan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Luar biasa, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan hari ini. Karena ternyata anak manusia datang ke dunia untuk mencari saya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini, Dia Mencari. Bapak Ibu, kadang anggota keluarga dalam rumah kita, mungkin anak kita, cucu atau saudara kita, tidak ada, tidak kelihatan atau tidak keluar kamar, dicari oleh orang tuanya, dipanggil sampai ditemukan. Atau jangankan yang di dalam rumah, kalau kita punya kasih kepada keluarga seiman, ya rekan-rekan kita ketika tidak kelihatan dalam satu perkumpulan atau ibadah raya di gereja, kita mungkin juga bertanya, artinya kita mencari di mana ya, kok tidak kelihatan. Nah, kenapa kita melakukan hal demikian? Karena ada kasih yang ada dalam hati kita, ada kegerakan kasih yang ada dalam kehidupan kita. Nah, ayat dalam Lukas 19 ayat 10 ini menegaskan misi utama Yesus Kristus datang ke dunia. Dia lahir dan kita juga memperingati Paskah, lahir. Tidak hanya terus hidup baik-baik saja di dalam dunia, banyak orang yang menolaknya dan juga akhirnya dia harus dihakimi, difitnah, dibelenggu, disiksa, disalibkan, dikuburkan, tapi bangkit kembali dari kematian. Artinya Yesus sudah mengalahkan maut, Yesus mengalahkan dosa dunia ini dengan bangkit kembali, memberikan keselamatan bagi yang terhilang, bagi orang-orang yang hilang oleh karena dosa yang mengikat kehidupan kita. Nah, di dalam Lukas 19 ini Bapak Ibu ada satu contoh, kalau Bapak Ibu baca ayat 1 sampai ayat terakhir ayat 10. Nah, di sini menunjukkan suatu kehidupan seorang Zakheus yang sudah lama sekali di mana Zakheus ini hidup dalam dosa. Ya, ada salah satu Bapak Ibu, ada banyak dosa yang ada dalam dirinya ya. Ketamakan akan kekayaan, uang, harta benda. Zakheus suka sekali cinta akan dunia ini. Nah, kita melihat penjelasannya ya, kisah Zakheus menunjukkan bahwa Yesus mencari orang berdosa, mencari kita semua, sebab kita semua adalah orang berdosa, tidak ada satu pun yang tidak berdosa. Dan kita juga belajar dari kisah Zakheus bahwa Yesus menawarkan anugerah bagi orang yang mau datang kepada Yesus. Meskipun Yesus mencari, tapi kalau orang menolak berjumpa dengan Yesus, tentu dia tidak mendapatkan apa yang diberikan oleh Tuhan, yaitu keselamatan. Dan kita lihat dari kisah Zakheus, ada perjumpaan yang manis, ada perjumpaan yang indah dengan pribadi Yesus. Bapak Ibu tahu kisahnya ya, di mana Zakheus tidak bisa melihat Yesus karena ketutupan. Banyak orang yang mengikuti Yesus, dia harus memanjat pohon ara supaya dapat melihat dari ketinggian. Tetapi Yesus memanggilnya, dia pun turun dan datang ke rumahnya. Dan di ayat ini, ayat 10 dikatakan bahwa ketika orang-orang bertanya kenapa Yesus datang ke rumah orang berdosa, Yesus menjawab mereka, sebab anak manusia datang untuk mencari yang hilang dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu, sungguh luar biasa kasih dan cinta
yang diberikan oleh Yesus kepada setiap kita umat manusia. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima ya ajakan keselamatan dan juga tawaran yang dapat mengubahkan kehidupan kita. Tawaran anugerah yang diberikan oleh Yesus. Dan perjumpaan Zakeus dengan Yesus mengubah secara total kehidupan Zakeus. Mengubah hatinya menjadi hati yang dipulihkan dan hati yang memuliakan Tuhan. Hatinya dipulihkan dan juga menggerakkan hidup Zakeus ini untuk menjadi orang yang hidupnya bertobat. Hidup dalam pertobatan. Dia tinggalkan semua dosa yang selama ini setiap harinya dia lakukan dan memilih untuk menerima anugerah, tawaran kehidupan keselamatan yang ada dalam pribadi Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, Lukas 19 ayat 10 kita melihat bahwa di sini ada inisiatif kasih Allah yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Dan kadang-kadang kita merasa biasa saja, padahal ada kasih yang tidak nampak, yang tidak kelihatan oleh setiap kita, yaitu Allah yang berinisiatif untuk mengasihi kita lebih dulu. Dikatakan bahwa Yesus adalah pihak yang aktif mencari. Dia mencari kita Bapak Ibu. Ini sebenarnya cara logika sebagai manusia terbalik. Kita yang berdosa, kita yang harus berupaya mencari Yesus dan sampai menemukan. Tapi tidak demikian dalam ayat ini. Oleh karena kasihnya kepada saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia datang mencari kita, dia cari kita. Gak hanya dulu. Tapi sekarang pun meskipun Yesus sudah bangkit dan naik ke surga, dia tetap mencari. Melalui siapa? Melalui perantaraan Roh Kudus yang menggerakkan hati kita untuk mencintai firman dan mengarahkan kehidupan kita kepada pertobatan dan juga dapat hidup yang baru, lahir baru di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Yesus yang aktif mencari kita. Setelah kita percaya, apakah pernah kita jatuh? Ya, tentu. Kadang kita masih emosi, kita masih terlalu sensitif, kita mudah tersinggung, kita marah kepada orang lain. Ada banyak sekali dosa-dosa yang kadang orang merasa itu kecil. Tapi Bapak Ibu, apapun itu semuanya adalah ketidaktaatan dan merupakan dosa di hadapan Tuhan. Tapi dia mencari kita kembali, dia datangi pribadi kita. Dan dia berkata melalui Roh Kudus menggunakan firman yang sudah ada dalam hidup kita untuk mengingatkan kembali kepada kita betapa besarnya kasih Tuhan yang sedang menunggu kita. Dia mencari kita, oleh karena itu datang kepada Tuhan. Ketika kita berdosa, ketika kita mungkin sedang tidak berlayak, jangan terus berpaling dari kasih Tuhan. Kembali kepada Tuhan, tetapi ada satu catatan yang kita harus pahami, tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Sudah jatuh sekali dalam dosa. Aku tahu Tuhan itu berinisiatif mencariku. Aku mau kembali kepada Tuhan, kita berdoa memohon ampun. Besok kita lakukan dosa yang sama. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita tidak pernah tahu kapan akhir hidup kita. Jangan sampai kita sedang melakukan dosa. Kita kepahitan, kita tidak memaafkan orang lain. Kita dendam, kita mau balas kejahatan kepada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, ya jahat kepada kita. Dan Tuhan panggil kita. Sia-sia iman yang terbangun berpuluhan tahun. Atau berapa lama Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu setiap hari Tuhan mau kita hidup kudus. Mau hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Agar anugerah itu terus menjadi bagian dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita renungkan Bapak Ibu ya. Yesus ini seperti seorang gembala yang aktif mencari dombanya yang hilang. Dalam Alkitab juga Yohanes pasal 10 dan Injil yang lain menjelaskan bahwa Yesus itu seperti seorang gembala yang mencari dombanya yang hilang. Ia datang menjangkau yang terhilang tanpa memandang latar belakang kita. Siapapun kita, apapun kondisi kita, keadaan kita, Tuhan mau menemukan kita. Siapa yang Yesus cari? Ya, siapa yang dia cari? Yesus mencari yang hilang, mereka yang tersesat dalam dosa, orang yang merasa hampa hidupnya, atau yang sedang dibenci oleh masyarakat seperti Zakeus. Ini menunjukkan bahwa tidak ada orang yang terlalu berdosa untuk diselamatkan.
Mungkin kita merasa aku sudah terlalu berdosa. Tapi ingat, kasih Allah mengampuni kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus menerima kasih Allah dan kita hidup dalam pertobatan. Pertobatan sejati Zakius Bapak Ibu terjadi karena dampak dari perjumpaannya dengan Yesus. Oleh karena itu Yesus sudah mencari kita. Supaya kita bisa berjumpa dengan Yesus, kita pun harus membawa hidup ini berjumpa dengan Tuhan. Jangan berdiam diri kalau ada kegerakan untuk lebih lagi melakukan suatu hal yang baik buat Tuhan, kita lakukan. Tuhan gerakkan kita, ayo berangkat ibadah. Ibadah gak hanya Minggu, Kamis di gereja GPI Ilsade Magelang ya Bapak Ibu ya. Kita juga ada ibadah rutin 1 bulan sekali, Senin sampai Jumat. Gak sampai Sabtu Bapak Ibu. Ada doa puasa, meskipun Bapak Ibu tidak kuat untuk berpuasa, datang ke ibadah. Sembah Tuhan bersama-sama di gereja. Atau Bapak Ibu mungkin tidak dapat datang, tapi bangun ibadah di rumah. Supaya ada perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Dan akan terus memimpin kita setiap hari hidup dalam pertobatan sejati. Dan di sini kita melihat ya, ketika Zakius itu mengalami pertobatan sejati, dia pun merubah segala pola hidupnya. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, Zakius ini menunjukkan bukti pertobatannya dengan mengembalikan harta yang diambilnya secara tidak jujur dan mengembalikannya ke berbagai orang ya, khususnya kepada orang miskin ya. Dan tujuan keselamatan yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita, keselamatan itu membawa pemulihan Bapak Ibu. Kadang kita terlalu berat oleh pikiran-pikiran yang menakutkan, pikiran-pikiran tentang masa depan yang tidak kita kuat melakukannya. Tetapi keselamatan itu tidak hanya hidup kekal besok, tapi keselamatan juga mengerjakan pemulihan dalam diri kita. Dan pemulihan itu membawa kita untuk dapat damai sejahtera, sukacita, ya, membangun relasi dengan Tuhan dan juga membangun relasi dengan sesama kita. Kalau orang terkungkung dalam dosa, kadang gak mau keluar Bapak Ibu, nyapa orang lain aja enggan. Tapi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita dapat membina kembali hubungan, membangun hubungan baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Sama seperti Zakius, banyak orang yang membencinya, tetapi dia berubah dari pribadi yang egois menjadi orang yang murah hati dan menjadi orang yang sangat peduli kepada orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Yesus mengundang kita untuk merespon kasih-Nya yang sudah diberikan dengan membuka pintu hati kita masing-masing, membiarkan Yesus masuk ke dalam hati kita, memimpin kehidupan kita dan melakukan perubahan hidup. Yesus yang melakukan perubahan hidup kita asal kita mau berubah Bapak Ibu Saudara ya, bertobat dari kehidupan kita sebelumnya. Dari jalan yang salah kita berubah. Kita ikuti jalan kebenaran dan Tuhan Yesus mencari kita saat ini. Apapun kondisi kita, datanglah kepada Yesus. Dialah kekasih hati kita yang sesungguhnya. Karena kasih-Nya beda dengan kasih yang kita peroleh dari sesama kita. Mazmur 62 ayat 2 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terus tekun mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Dan Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kita minta kekuatan Tuhan untuk kita hidup benar setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami belajar kembali, Engkaulah Yesus yang memiliki inisiatif oleh karena dorongan kasih-Mu yang tak terhingga. Mencari kami, domba-domba-Mu yang terhilang dan memberikan keselamatan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Engkau beri untuk kami bertahan dalam iman percaya kami kepadamu. Tunjukkanlah kepada keluarga GPI Ilsade Magelang jalan-Mu ya Tuhan. Supaya keluarga GPI Ilsade Magelang hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hati keluarga GPI Ilsade Magelang untuk takut akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.